application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai barisan sakit hati. Ada Roy Surya, Dr. Tifa, Marwan Batubara, dan lain-lain gitu ya, yang tetap saja nggak bisa move on gitu, karena jagoannya kalah. Kita tahu kan, Refli Harun dan siapa itu Dr. Tifa itu anak abah ya, pendukung Anies gitu ya. Sepertinya dia nggak bisa move on kalau jagoannya kalah pilpres gitu. Dan ada juga lah para barisan dari kelompok 16% itu ya, bergabunglah di situ, mau memaksulkan Gibran. Nah, kita lihat nih ya, bagaimana caranya mereka memaksulkan Gibran dengan memberikan kayak presentasi laporan ke DPD RI, DPD Dewan Perwakilan Daerah, ya. Kenapa nggak ke DPR-nya? Oke deh. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita lihat dulu nih yang ringan dan yang lucu, dan juga progres pemberantasan korupsi dari Presiden Prabowo, meskipun baru beberapa hari ini, belum sebulan, dia gerak cepat nih. Oke lah, kita lihat dulu nih yang lucu dia pertama nih. Nah, di sini, kalau kita lihat, si penjilat ya, si Ruhut Sitompul. Kenapa saya bilang penjilat? Iyalah, awalnya dia kader Golkar, pindah ke Demokrat. Ketika di Demokrat dia eluk-elukan SBY. Kemudian nggak kepake, dia pindah ke PDIP. Dia eluk-elukan Megawati. Nah, sekarang nih ciri-ciri sepertinya dia mau pindah ke Gerindra nih. Kita lihat nih ya, dia mencuit. Mari kita dukung swasembada pangan 4 tahun ke depan Bapak Presiden RI ke-8 Jenderal TNI Angkatan Darat Purnawirawan Prabowo Subianto. Indonesia pasti bisa menuju Indonesia Indonesia Raya Merdeka. Tetap pakai 3 gitu, nggak bisa move on. Padahal sebelumnya dia orang yang sering menyudutkan Prabowo juga, ya. Sekarang dia puji-puji. Swasembada pangan kan, food estate juga sering disindir-sindir, disundul-sundul sama kelompoknya, oke? Tapi sekarang dia puji-puji. Nah inilah mungkin sepertinya mau masuk partai Gerindra dia ya, oke. Nah, sekarang kita lihat satu video ini makin lama makin keterlaluan ya. Najwa Shihab, saya nggak tahu ya, orang-orang kok sebutnya Yaman ya. Apakah dia saudaranya Anies Baswedan? Saya nggak tahu ya. Nah, kita lihat nih videonya ya, yang nyebelin nih, kita lihat. Nggak jadi komersil ya. Iya, saya kira naik komersil. Iya, sekarang nebeng TNI AU. Enggak nebeng sih, makanya emang mengantar langsung. Kalau nebeng kan ada orang yang lagi ke sana. Betul, ini mengantar langsung. Iya, tadinya kan mau naik pesawat komersil ya. Nah, inilah Najwa Shihab ya, yang makin ke sini makin ke sana. Masa Bapak Jokowi pulang ke Solo, dia bilang nebeng TNI AU. Ini kan seperti mau menyamakan Pak Jokowi dengan ya yang dulunya dibakar-bakar, dikomporin soal Kaisang yang nebeng private jet temennya. Masa ini kurang ajar ya bilang nebeng TNI AU. Pak Jokowi mau naik pesawat komersial, salah. Nanti dia bilang pencitraan, menunjukkan hidup sederhana. Dikawal oleh pesawat TNI AU, dia bilang nebeng. Ini kan kurang ajar ya. Ya, tapi itulah Najwa ya. Oke. Nah, kita lihat nih ya. Cuitan dari TKRO 007. Masih ingat dulu jargon anak abah, orang pintar pasti pilih Anies. Ternyata maksudnya orang pintar korupsi pasti pilih Anies katanya ya. Lihat aja koruptor dibelain sampai mati-matian sama anak-anak abah. Bahkan ya kan
didoxing dan segala macam karena berani serang koruptor. Serem banget nih anak abah gitu ya. Astaga. Nah, ini juga ada cuitan dari Dina Natali Lee. Hikmah di balik viralnya roti 400.000 ada kebocoran uang ilegal 400 miliar. Mau lawan bocil? Jadi kan waktu itu Kaisang dan istrinya ada posting ya di Instagram, kalau saya tidak salah, roti yang mahal yang dia makan. Orang mengomentari, wah ini buang-buang uang, boros gitu ya, mau menunjukkan hidup hedon. Padahal sih mau makan roti 400.000 kayak berapa kayak urusan Kaisang gitu ya. Nah, ini saya nggak tahu ini cocokologi atau apa ya. Jadi seakan-akan itu adalah kode sinyal. 400.000 itu untuk menangkap koruptor 400 miliar. Oke deh. Nah, kemudian Kay ini mencuit rupanya pepatah lama ada gula ada semut sudah tidak relevan lagi. Kini menjadi ada gula ada Tom Lembong katanya ya. Mantap sekali kerja keras pemerintahan ini melawan para koruptor. Belum 10 hari kerja. Ya baru 10 bukan 100. Jadi dikatakan belum 100 hari kerja sudah banyak yang diciduk. Lanjutkan pembersihan maling-maling uang rakyat. Wah hebat nih Pak Prabowo ya, dipuji oleh Kay. Nah, ini Partai Sosmed sebenarnya sejak 25 Januari sudah mencuit, oh ternyata Thomas Washington itu bagian dari mafia import. Dia nggak berani tulis Thomas Lembong waktu itu. Ya, karena kan belum dibuktikan ya, maka dia sebut Thomas Washington. Nah, sekarang, kemarin tepatnya, ya kemarin lah gitu ya, sudah kami ingatkan sejak kemarin-kemarin bahwa si Tom Lembong ini bagian dari mafia import yang teriak-teriak perubahan. Mantap. Nah, Dina Natali Lee juga mencuit sekarang ini ada kode keras nih katanya ya. Kayaknya selanjutnya kasus Formula E nih bakal heboh setelah Tom Lembong kasus gula. Nonton ah. Kenapa? Dia bilang gitu. Kalau tadi kan mengkaitkan 400.000 roti itu dengan korupsi 400 miliar. Nah, di Solo ini Pak Jokowi sama Kaisang main Tamiya. Mainan anak-anak gitu. Tapi sirkuitnya bukan di Ancol. Katanya ini kode lagi nih ya, kasus Formula E. Ya udahlah kita nonton aja nanti ya. Nah, Rudy Valinka mencuit begini. Gue pikir kasus Tom Lembong yang paling menarik ada di sini. Saat pendanaan Formula E semrawut dan konon sudah disidik oleh KPK. Waduh, nggak tahu nih ya, apa hubungannya korupsi 400 miliar dengan pendanaan Formula E, saya nggak tahu nih. Nah di sini tapi ada jejak digital yang menarik bahwa Anies itu dulu angkat Tom Lembong jadi komisaris utama Ancol karena kan Anies kan dulu kan gubernur DKI Jakarta dan dia bisa mengangkat Thomas Lembong ini sebagai komisaris utama dari Ancol. Waduh, ternyata itu ya hubungannya ya. Nah ini juga nih soal pembatasan korupsi. Ini cuitan dari V. Kiyoshi. Lagi-lagi dari partai PDIP korupsi. Mingkem lu John Sitorus. Nah John Sitorus kan ini basarnya PDIP kan yang selalu bilang PDIP begini-begini. Ternyata ketangkep nih ya. Wih hebat nih Pak Prabowo nih ya. Baru 10 hari kerja nih udah banyak yang ditangkep nih ya. Ini adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi dari PDIP. Astaga. Nah, ada lagi katanya dari Tekarok 007. Ada lagi koruptor ketangkep ya. Kok koruptor melulu yang ketangkep sejak Pak Prabowo jadi presiden? Nah ini siapa yang ketangkap ya? Pelaku kasus korupsi pembangunan prasarana LRT. Wah, ya. Aduh. Nah, ini dia. Anda tahu kan judi online? Wah, yang katanya susah banget mau diberantas gitu ya. Nah, tapi ini sekarang nih cuitan dari Partai Sosmed, dia bilang, nih valid ya. Mau percaya atau tidak silakan. Tetapi kami ingatkan di sini di era pemerintahan Prabowo Gibran ini judi online bakal serius diberantas katanya ya. Sebab tidak akan ada yang namanya pertumbuhan ekonomi selama judi online masih merajalela. Setuju.
Pihak-pihak yang terlibat silakan menyesuaikan diri atau dilibas. Karena kenapa? Ini ada berita, ini baru nih ya, dari Sindo News. Ada pejabat Komdigi. Komdigi itu nama baru dari Kominfo. Komdigi itu singkatan komunikasi dan digital ya. Dulu kan komunikasi dan informatika. Ditangkap polisi terkait judi online. Jadi ini pegawai atau pejabat lah ya dari Komdigi ini terlibat. Nah, terlibatnya gimana belum dieksplor ya. Nah, update juga nih dari Partai Sosmed. Hingga malam ini sudah 8 orang pegawai Komdigi yang dulu namanya Kominfo yang ditangkap sebagai antek judi online. Oh, jadi dia antek judi online tapi jadi pejabat di Komdigi. Gila. Padahal kan Komdigi itu harus memberikan informasi. Oh, ini loh website judi online. Nah, mungkin ini yang ngumpet-ngumpetin kali ya. Ya, dan kemungkinan jumlahnya akan terus bertambah. Sepertinya pemerintah Prabowo sangat serius. Wih. Yang lain sedang diburu. Buset. Mantap. Nah, K juga mencuit yang ini. Alhamdulillah katanya ya. Gerak cepat Kapolri menyikapi perintah Presiden Prabowo Subianto. Polri dikabarkan menangkap pejabat dan beberapa orang di Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, terkait kasus dugaan tindak pidana judi online. Waduh. Nah, ini dia nih, Laksmi juga menyatakan yang sama. Inilah keseriusan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dengan memerintahkan pejabat terkait dibuktikan dengan menangkap pejabat yang kondisinya terkait judi online. Wih, mantap. Nah, kemudian ada yang mencuit itu Mat Nesar ya. Menterinya aman. Kan menterinya kan baru itu ya. Mutia Hafid ya. Menterinya aman ya soal penangkapan tadi. Nah, Partai Sosmed memberikan klarifikasi. Dia bilang, justru operasi penangkapan di Komdigi hari ini adalah inisiatif dari menterinya Mutia Hafid dan Wakil Menteri Komdigi yang baru dengan bekerja sama bareng Polri tentunya. Sekedar info saja, Wakil Menteri Komdigi adalah Angga Raka Prabowo. Adalah orang kepercayaan Prabowo. Mampus lo. Oke. Nah, sekarang kita masuk nih ya. Nah, di sini kita lihat ada cuitan dari Bantoro. Ini pasti buzzernya anak Aba atau buzzer yang 16% ya. Kasus Fufu Fafa jalan terus, jangan kasih kendor katanya ya. Di situ kita lihat Roy Suryo dengan kumisnya yang berantakan gitu ya. Lagi senyum-senyum gitu ya. Terus ada Dr. Tifa yang sedang berbicara ini di DPD RI ya, Dewan Perwakilan Daerah. Aduh, dia minta DPD untuk menyelidiki Fufu Fafa. Loh, lu dong yang selidiki, kalau ada bukti baru lapor. Ini baru dugaan, tapi tidak bisa dibuktikan. Sudah pernah saya bahas kan ya. Kalau mau membuktikan Fufu Fafa adalah Gibran, lakukanlah digital forensik. Pastikan dan buktikan atau temukan bukti yang tak terbantahkan. Misalnya, cuitan akun Fufu Fafa itu benar dibuat oleh Gibran. Dengan cara apa? Ya melacak sumbernya, IP address misalnya kalau secara teknis. Misalnya, cuitan ini dicuit dari IP address berapa? Ya. Nah, dari IP address itu bisa ditelusuri. Itu waktu itu dipakai oleh siapa? Nah, menariknya begini ya. Kalau Anda pakai suatu gadget, laptop atau apa, kita misalnya nih ya, ada laptop orang dipinjam sama seseorang, dia pakai wifi di Starbucks. Nih misalnya, Starbucks tentu punya IP address kan ya, tergantung dia pakai internet provider apa. Kemudian dia buatlah cuitan dari tempat itu dengan menggunakan laptop pinjaman atau apa. Terus bagaimana Anda membuktikan itu adalah Gibran yang mencuit? Goblok bener pada semuanya. Katanya ada ahli telematika. Dia bukan ahli telematika. Ya, dia bukan orang IT, Roy Suryo. Udahlah, percaya saya. Udah sering saya bahas kok ya. Oke, kita lihat nih ya. Dr. Tifa ini siapa sih ya? Dr. Tifa juga hater ini ya. Dia pernah bilang Prabowo masuk RSPAD. Padahal itu hoax. Ya, hoax. Nah, itulah kerjaan Dr. Tifa yang suka bikin hoax demi hoax. Tapi sekarang seakan-akan menjadi pembela Prabowo yang katanya dihina oleh Fufu Fafa. Ini kan lucu.
Ya, barisan-barisan sakit hati ini dulu juga orang-orang yang terus membuli Prabowo, tapi seakan-akan dia mau tampil sebagai pahlawan, mau membela Pak Prabowo yang sekarang sudah jadi presiden, yang katanya dihina oleh Fufu Fafa. Jadi mereka nggak terima, padahal mereka sendiri juga ngebully Prabowo dulunya kan, lucu banget ya. Nah, siapa juga ini selain tadi Roy Suryo, Dr. Tifa, ada Marwan Batubara, ada juga Refli Harun ya. Di sini dikatakan Marwan Batubara dan kawan-kawan menemui anggota DPD RI 29 Oktober 2024 lalu untuk menyerahkan berkas laporan adili Jokowi dan maksulkan Gibran. DPD mana bisa mengadili? Bagaimana bisa memaksulkan? Yang bisa itu DPR. Ya. Aduh, untuk memaksulkan juga harus ada apa ya, hak angket atau hak angkot, hak interpelasi dan banyak lagi. Bukan DPD lah, katanya Refli Harun ahli hukum tata negara, tapi begini aja nggak ngerti ya. Mau adili Jokowi, Jokowi sudah bukan pejabat pemerintah walaupun masih disebut presiden ke-7. Ya. Yang berwenang itu pengadilan, bukannya DPD. Aduh, blow on juga nih pada ya. Maksulkan Gibran, gak bisa DPD, harus DPR. Ya, pakai jalur hak angkot ya. Angkot Jakarta Depok kali gitu ya. Atau hak interpelasi, bukan DPD. Waspada dengan segala resiko kalau melawan arus ya bapak-bapak pemberani. Jadi seakan-akan hati-hati lu, ntar di penjara lu. Ya terserah lah ya. Ini berita Jakarta 1, gulingkan Gibran Fufu Fafa. Ini aja sudah bisa, ya, tapi sekali lagi ya, Jakarta 1 kan mungkin dianggap pers, media massa. Nggak bisa langsung diadili sebagai pelanggar undang-undang ITE. Coba orang biasa bikin berita begini, gulingkan Gibran Fufu Fafa. Wah, ini bisa dianggap penistaan, perbuatan tidak menyenangkan melalui media sosial. Ya, apalagi terhadap seorang wakil presiden, kena undang-undang ITE. Tapi oke deh ya. Nah, di sini katanya mereka bertemu dengan wakil ketua DPD RI dan timnya lah gitu ya, yaitu Tamsil Linrung ya. Waktu itu Tamsil Linrung menerima 30 tokoh yang tergabung dari gerakan Bara Kemang yang dipimpin oleh Refli Harun dan Marwan Batubara. Waduh, ya. Katanya DPD RI merespon konstruktif dan menyatakan siap untuk menindaklanjuti aspirasi sesuai dengan kompetensinya. Jadi, apa yang dia bisa, ya dia lakukan. Tapi nggak bisa suruh ngadili Jokowi. Nggak bisa DPD RI memaksulkan Gibran. Blow on banget nih barisan sakit hati. Ya kan? Wah, ada Said Didu, ya. Ada Maijen Purnawirawan Sunarko, Profesor Musni Umar, Dr. Tifa, Roy Suryo, dan banyak lagi ya. Tokoh dari Bandung, Surabaya, Jogja, Serang, serta daerah lainnya katanya. Wih, hebat ya, seakan-akan hebat nih, tokoh. Wah. Katanya mereka menyesalkan pelantikan dan ketidaklayakan. Palelu botak kali ya. Menyesalkan pelantikan dan ketidaklayakan Gibran sebagai wakil presiden. Ya. Waduh. Kemudian mereka punya apa ya? Menilai bahwa Gibran cacat moral katanya ya. Cacat mental bahkan kejiwaan. Ya. Akun Fufu Fafa dia kait-kaitkan dengan Gibran sebagai pemiliknya. Waduh, dia singgung juga kualifikasi pendidikan. Wah, yang tidak memenuhi syarat dan ijazah yang diragukan. Itu sudah diselidiki oleh KPU. Jangan lu kulik-kulik lagi lah. Udahlah, itu sejarah. Udah ngomong lah ijazah palsu lah segala macam. Ya, udah kayak gitulah. Jadi Bara Kemang melalui DPD mendesak MPR untuk menjalankan kewajiban politik untuk memproses pemaksulan Gibran dari jabatan sebagai wakil presiden. Wah, kacau ini ya. Inilah dia barisan sakit hati yang tidak bisa move on, ya.
Apa itu? Dia katanya pertemuan Bara Kemang ini ya, singkatan lah, apalah namanya Bara Kemang, saya lupa itu ya, diakhiri dengan penyerahan cenderamata dari delegasi berupa kaos hitam bertuliskan adili Jokowi. Mana bisa DPD mengadili Jokowi dengan simbol tali gantung. Nah, kurang ajar kan ya? Dan bernyanyi bersama Mars Fufu Fafa. Gulingkan Gibran demi merah putih. Astaga. Tapi mereka sadar bahwa delik pemaksulan tersebut masih perlu diselidiki lebih mendalam. Lah, lu jangan suruh DPD yang selidiki. Lu yang selidiki, lu yang buktikan, baru ngadu. Lu jangan cuman lemparkan sampah, suruh DPD ya yang untuk menyelidiki. Misalnya nanti DPD minta DPR untuk membentuk panitia khusus angket Fufu Fafa. Ngapain ngurusin lu? Emang ada kerjaan DPR ya? Waduh, supaya apa? Katanya supaya dapat hasil dan bukti yang komprehensif. Artinya mereka sampai sekarang nggak punya bukti, hanya menduga dan menduga, cocokologi aja ya. Astaga. Jadi katanya pemaksulan Gibran ini dibuat dalam rangka memulihkan kedaulatan rakyat, menjaga martabat bangsa, menegakkan hukum, menunaikan kewajiban menyelamatkan bangsa dan negara, serta wujud pertanggungan jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Wah, itu kata koordinator Bara Kemang, yaitu Refli Harun dan Marwan Batubara. Ya, barisan sakit hati yang tidak bisa move on. Oke, terus ada yang mencuit dengan PD-nya, yaitu Bantoro. Dia bilang DPD siap tindak lanjuti laporan 30 tokoh tentang Fufu Fafa. Terus dari mana ini bikin narasi DPD RI siap maksulkan Gibran? Ini kan bisa-bisanya dia gitu ya. Nah, ginilah, orang jahat kayak gini bikin hoax, tapi orang bego percaya sama hoax ini, bahwa DPD RI siap maksulkan Gibran. Buset. Nah, kita lihat nih Refli Harun. Apa dia bilang? Dia mengungkapkan tokoh yang akan dimajukan Prabowo gantikan Gibran. Inilah yang pernah dikeluhkan oleh Prabowo. Ini orang-orang pinter sok bikin podcast seakan-akan bisa baca pikiran saya. Seakan-akan dia lebih ngerti soal pikiran saya daripada saya soal pikiran saya sendiri. Ya ini Refli Harun. Dia ungkap siapa nih tokoh yang akan dimajukan Prabowo gantikan Gibran. Siapa? Dia bilang Puan. Makanya itu. Seakan-akan dia lebih tahu isi pikiran Prabowo ketimbang Prabowo sendiri. Wah, ini dia bahaya. Nah, jadi buat para pembenci ini ya, barisan sakit hati ini ya, Pak Prabowo kan sebentar lagi akan keliling ke luar negeri ya kan. Biasalah kalau presiden baru dia memperkenalkan diri ya kan, bahwa saya ini presiden baru, kira-kira begitu ya. Nah, jadi ketika Pak Prabowo ke luar negeri, Gibran otomatis jadi kepala negara. Pekan depan gantikan Pak Prabowo yang keliling dunia. Ya, itulah fungsi wakil presiden. Apabila presiden itu keliling dunia, maka pemerintahan diurus oleh wapres. Lu kejang-kejang loh katanya ya. Bodoh amat loh katanya ya. Aduh, capek ya, capek. Oke deh, itu saja. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.